Jangan lupa subscribe channel saya Indriani Muji Triswianti dengan cara mengklik subscribe dan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas mengenai bahasa Indonesia yang telah berlalu, yaitu yang kamu kerjakan tanggal 2 Maret 2021. Nomor 1. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah: A. Isinya memuat fakta. B. Muatannya didasarkan pada pendapat atau opini. C. Adanya langkah prosedur. D. Terdapat unsur persuasif di dalamnya. Pilihlah jawaban A. Isinya memuat fakta. Nomor 2. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan A. Apa dan siapa. B. Kapan dan di mana. C. Bagaimana dan mengapa. D. Berapa dan bagaimana. Jawaban pilihlah C. Bagaimana dan mengapa. Nomor 3. Berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi kecuali: A. Struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan, penjelasan, dan penutup. B. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. C. Memuat informasi yang bersifat keilmuan. D. Berisi langkah-langkah kerja. Jawaban pilihlah D. Berisi langkah-langkah kerja. Nomor 4. Di bawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah: A. Abstraksi. B. Tesis. C. Argumentasi. D. Pernyataan umum. Jawaban pilihlah B. Tesis. Nomor 5. Teks eksplanasi bertujuan A. Menyatakan hasil laporan observasi. B. Menyajikan hiburan. C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu hal. Jawaban pilihlah C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan langkah-langkah meringkas bacaan adalah: A. Menuliskan semua hasil susunan pokok pikiran menjadi paragraf. B. Membaca teks dengan baik dan seksama. C. Menentukan bagian penting atau pokok-pokok pikiran teks. D. Membuat daftar pertanyaan. Jawaban pilihlah D. Membuat daftar pertanyaan. Nomor 7. Masker wajah memiliki banyak fungsi sesuai dengan jenisnya. Masker lumpur dapat mengurangi lemak. Masker coklat dapat melembabkan kulit wajah. Masker bengkoang menghilangkan noda hitam dan membuat kulit wajah lebih berseri. Menggunakan masker wajah dapat menghaluskan dan menyehatkan wajah. Gunakan secara teratur untuk hasil yang maksimal. Penggunaan jenis masker sesuai dengan manfaat yang ingin kita peroleh. Ringkasan teks tersebut adalah: A. Masker membuat kulit wajah berseri. B. Fungsi masker dan penggunanya. C. Gunakan masker sesuai dengan kulit. D. Masker lumpur mengurangi lemak. Pilihlah jawaban yang benar itu D. Fungsi masker dan penggunanya.
Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Rangkuman isi teks tersebut adalah: A. Tidur adalah cara menjaga tubuh tetap sehat dan sebaiknya kurang dari 8 jam sehari agar imunitas meningkat. B. Tidur yang pulas di malam hari cukup dapat meningkatkan imunitas diri dan harus selama 8 jam seminggu. C. Tidur adalah cara menjaga tubuh tetap sehat dan sebaiknya tidur selama 8 jam karena dapat meningkatkan imunitas. D. Tidur yang pulas selama 8 jam merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Pilihlah jawaban yang benar adalah C. Tidur adalah cara menjaga tubuh tetap sehat dan sebaiknya tidur selama 8 jam karena dapat meningkatkan imunitas. Nomor 9. Kebiasaan mencontek justru akan memadamkan semangat belajar. Para pencontek bisa berpikir untuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat contekan. Nilai yang diperoleh pun kadang lebih bagus dari siswa yang jujur. Nilai boleh saja bagus, namun sebenarnya ia tidak tahu apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Ilmu pengetahuannya tidak pernah bertambah karena rajin mencontek. Lalu apa bedanya dengan mereka yang tidak pernah sekolah? Rangkuman isi teks tersebut adalah: A. Kebiasaan mencontek memadamkan semangat belajar. B. Kebiasaan mencontek dapat merugikan jati diri pelajar. C. Tidak sepantasnya seorang pelajar mencontek. D. Kebiasaan mencontek dapat memadamkan semangat belajar karena hanya sibuk membuat contekan, tidak memiliki pengetahuan, dan tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak sekolah. Pilihlah jawaban yang benar adalah D. D. Kebiasaan mencontek dapat memadamkan semangat belajar karena hanya sibuk membuat contekan, tidak memiliki pengetahuan, dan tidak ada bedanya dengan mereka yang tidak sekolah. Nomor 10. Pada era globalisasi, sumber daya manusia atau SDM andal merupakan kebutuhan yang mendasar. Usaha untuk mendapatkan SDM yang handal dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui penataran, pelatihan, kursus, lokakarya, seminar, dan kegiatan sejenisnya. Cara yang paling efektif untuk menghasilkan SDM andal adalah melalui jalur pendidikan. Dengan mengikuti pendidikan tertentu, seseorang dapat belajar berdasarkan kurikulum terprogram dan hari efektif yang pasti. Ringkasan teks tersebut adalah: A. Pada era globalisasi, SDM yang handal menjadi kebutuhan mendasar. B. Jalur pendidikan merupakan cara efektif menciptakan SDM andal. C. SDM yang handal dapat diupayakan melalui berbagai cara, antara lain cara pendidikan dan pelatihan. D. Hendaknya kita memilih jalur pendidikan untuk menciptakan SDM yang handal. Jawaban pilihlah yang C. SDM yang handal dapat diupayakan melalui berbagai cara, antara lain cara pendidikan dan pelatihan. Romawi 2. Bacalah teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12.
Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Disadur dari https www.mikirbaikon_2017-12. Nomor 11, paragraf tersebut termasuk struktur teks eksplanasi bagian pernyataan umum. Nomor 12, judul yang tepat untuk teks eksplanasi di atas adalah sumber energi panas. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas yang berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Judul yang tepat bacaan di atas adalah, jawabannya adalah perpindahan panas. Ringkasan dari paragraf di atas adalah panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas yang dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 15. Menentukan informasi penting suatu teks dapat dilakukan dengan mencari titik-titik: A. Kalimat utama, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat akhir, D. Kalimat penjelas. Pilihlah jawaban yang benar, itu A. Kalimat utama. Nomor 16. Menuliskan informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk kecuali: A. Peta pikiran, B. Tabel pertanyaan, C. Diagram alur, D. Pernyataan. Pilihlah jawaban yang benar, itu D. Pernyataan. Nomor 17. Kita bisa menemukan informasi penting berdasarkan ide pokok. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama terletak pada titik-titik: A. Awal paragraf, B. Akhir paragraf, C. Awal dan akhir paragraf, D. Awal dan tengah paragraf. Pilihlah jawaban yang benar adalah C. Awal dan akhir paragraf. Nomor 18. Tujuan menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran adalah: A. Mempersulit dalam membaca,
B. Menambah wawasan. C. Mempermudah mendapatkan informasi. D. Menjadikan kita pandai. Pilihlah jawaban yang benar. C. Mempermudah mendapatkan informasi. Nomor 19, informasi penting dalam teks info non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan berupa A. Kata tanya, B. Jawaban, C. Kalimat pertanyaan, D. Paragraf. Pilihlah jawaban A. Kata tanya. Nomor 20, pertanyaan dituangkan dalam bentuk kalimat A. Perintah, B. Berita, C. Tanya, D. Ajakan. Pilihlah jawaban C. Tanya. 21. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan A. Sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi, B. Benda, keadaan atau perbuatan, C. Keadaan atau kejelasan terkait suatu hal, D. Orang atau subjek atau pelaku. Pilihlah jawaban yang benar, yaitu C. Keadaan atau kejelasan terkait suatu hal. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sebab atau ulasan suatu peristiwa yang terjadi adalah A. Kapan, B. Bagaimana, C. Di mana, D. Mengapa. Pilihlah jawaban yang benar, itu D. Mengapa. Selanjutnya, bacalah paragraf berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 23 dan 24. Menjelang abad 16, bangsa Belanda makin memperketat kedudukannya di Indonesia. Yang kedua, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ketiga, VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. 4. Oleh karena itu, VOC memiliki kapal, gudang, dan bandar perdagangan rempah-rempah sendiri. Nomor 5, bangsa Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah karena mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dikutip dari Anthony Reid, Asia Tenggara dalam kurun Niaga 1450 sampai 1680, jilid 1, Tanah di Bawah Angin, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia 2011. Nomor 23, informasi yang sesuai dengan isi paragraf adalah, pilihlah jawaban yang benar, itu D. Bangsa Belanda mengusir para pedagang dari Eropa. Nomor 24, kalimat yang memuat jawaban atas kata tanya kapan ditunjukkan angka. Pilihlah jawaban A. 1. Menjelang abad 16, bangsa Belanda makin memperkuat kedudukannya di Indonesia. Nomor 25, hal pertama yang dilakukan sebelum menentukan informasi penting adalah, pilihlah jawaban yang benar, itu D. Membaca dengan seksama. Nomor 26, perhatikan peristiwa berikut ini yang disajikan dalam bentuk, itu daftar pertanyaan ya. Berarti pilihlah jawaban yang benar, itu C. Daftar pertanyaan. Nomor 27, kamu baca dulu bacaan teks tersebut, kemudian pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi paragraf adalah, pilihlah jawaban C. Kapan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nomor 28, informasi yang sesuai dengan isi paragraf adalah, pilihlah jawaban D. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten. 29. Pertanyaan, titik-titik bangsa Spanyol berhasil mendarat di Tidore. Jawaban,
Pada tahun 1921, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat pertanyaan di atas adalah pilihlah jawaban C. Kapan? Nomor 30 itu ada sebuah langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks. Urutan yang tepat, langkah-langkah untuk menemukan informasi penting pada teks adalah urutannya 2, 1, kemudian 3. Ya, 2, 1, kemudian 3. 2, membaca judul teks. Terus 1, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. 3, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi. Nomor 31, itu setiap bacaan memuat informasi yang menarik. Informasi yang menarik dalam bacaan berhubungan dengan topik bacaan tersebut. Untuk menemukan informasi menarik, bacaan harus dibaca dengan cermat dan teliti. Teknik membaca yang dilakukan untuk menemukan informasi penting pada teks adalah membaca intensif. Nomor 32, informasi penting paragraf kedua adalah munculnya organisasi-organisasi kebangsaan menjadi tanda dimulainya pergerakan nasional dengan visi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Nomor 33, pertanyaan yang sesuai dengan kalimat ketiga paragraf pertama adalah apa yang dilakukan kaum terpelajar dalam melakukan pergerakan nasional? 34, ide pokok paragraf pertama adalah peristiwa perundingan Linggarjati. Nomor 35, perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia. Ya, itu informasi pentingnya. Sekian, selesai dan kalian pelajari sendiri. Terima kasih.